Tahap akhir dari penentuan luas lantai industri adalah penentuan luas lantai office dan fasilitas umum. Nah, tentunya di pabrik kita punya kantor biasanya yang disatukan ya dengan kawasan pabrik. Nah, di kantor ini adalah tenaga kerja tidak langsung seperti general manager, direktur, sekretaris, manajer produksi, manajer marketing, manajer HRD, dan manajer finance. Itu letaknya di office. Nah, kita harus bisa juga menentukan berapakah areal atau luas areal daripada office. Dan fasilitas umum. Fasilitas umum ini adalah seperti lapangan parkir, ya, kemudian tempat ibadah, kemudian boiler, kemudian tempat bongkar muat, ya, kemudian tempat kalau misalkan ada bencana alam, ya, tempat berkumpul. Nah, ini adalah luas lantai untuk fasilitas umum. Di video sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan untuk luas lantai ini nih, fabrikasi, industrinya saja. Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara menghitung luas lantai yang ini. Yang abu-abu ini adalah office-nya. Jadi ini adalah keseluruhan luas lantai pabrik. Ada yang dipakai untuk pabrik, yang oranye ini ada juga yang dipakai untuk office-nya saja. Nah, yang tadi disebut sebagai luas lantai untuk office atau perkantoran yang menampung tenaga kerja tidak langsung, ya. Nah, kalau tenaga kerja langsung biasanya ada di areal pabrik ini. Jadi tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi, ya, seperti operator mesin double bending misalkan, supervisor biasanya ada di sini. Ya, tapi kalau tenaga kerja tidak langsung biasanya terpisah. Kita sering menyebutnya sebagai manajemen. Untuk mempermudah pekerjaan Anda, biasanya Anda perlu data tuh. Data yang berkait dengan struktur organisasi perusahaan itu. Nah, tentunya akan lebih mudah kalau sekiranya ada juga data terkait dengan bentuk perusahaan itu, apakah CV, PT, ya, dan ada struktur organisasinya. Pada saat kita sudah mengetahui struktur organisasi, maka kita bisa langsung membuat luas lantai office. Di sini ada 5 kolom. Kolom pertama itu nomor, kemudian nama ruangannya apa nanti di kantor, kemudian berapa jumlah personilnya di situ, kemudian ukuran untuk satu orang itu berapa, kemudian total luas lantai. Nah, nama ruangan ini tergantung kepada struktur organisasi tadi kan. Nah, kita buat misalkan dewan komisaris, direktur, staf ahli, manajer produksi, kasih engineering, staf engineering, kasih fabrikasi, staf fabrikasi. Ini contoh saja ya. Kasih warehouse dan quality control staff, kemudian manajer pemasaran, kasih promotion, kasih staff promotion, kasih distribution and marketing, dan staff distribution and marketing. Nah, ini tergantung kepada strukturnya. Orang-orang ini tentunya adalah orang yang memiliki ruangan atau memiliki space di dalam office tersebut. Kemudian tentukan jumlah personilnya dan ukuran standarnya sesuai dengan jabatan ya. Biasanya semakin tinggi jabatan maka ruangannya akan tentu semakin besar. Tapi kan zaman sekarang modelnya kayak kubikel gitu ya. Jadi paling yang jabatannya tinggi saja manajer, kemudian sisanya itu semuanya di bawah itu pakai kubikel. Satu ruangan besar yang dipisah-pisahkan dengan kubikel tersebut. Nah, contohnya dewan komisaris misalkan ada 2 orang, maka ukuran satu ruangan untuk dewan komisaris 5x5. Oh, berarti luas lantai yang dibutuhkan adalah 5x5, 25 dikali 2 orang. Sehingga akan menjadi total luasnya adalah 50 meter persegi untuk dewan komisaris. Kemudian begitu juga untuk direktur. Nah, di sini ada manajer pemasaran, ukuran ruangannya 3x3 meter persegi. Nah, kemudian jumlah personilnya hanya 1, ya udah 3x3 dikali 1 sehingga dapat 9 meter persegi. Nah, dari total tersebut kita bisa mentotalkan ya dari 50 sampai ke 8 ini sehingga total luas lantainya 162 meter persegi. Tentunya perlu ada kelonggaran dong. Kelonggaran untuk apa? Bisa jadi ada koridor, bisa jadi dia mau menempatkan benda selain mejanya, ya, misalkan lemari kecil atau tong sampah. Nah, itu butuh kelonggaran. Nah, misalkan ketentukan kelonggarannya 100%, ya, maka 100% daripada 162 adalah 162. Nah, berarti total luas lantai untuk lantai office atau perkantoran itu adalah total luas ditambah dengan allowance kelonggaran tadi. Jadi 162 tambah 162 dapatlah 324 meter persegi.
Nah, dari situlah 324 meter persegi kita mampu mengalokasikan luas lantai untuk yang abu-abu ini. Ya, berarti ini adalah luasnya 360 berapa tadi? 364 meter persegi sebagai total dari luas lantai untuk office. Terakhir, kita menentukan luas lantai untuk fasilitas umum atau FASUM. Ya, tentunya ini berdasarkan kepada spesifikasi industrinya apa dan kira-kira jumlah personilnya berapa dari luas kali. Itu akan menentukan jumlah fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu yang mana? Ini nih, yang kuning-kuning ini, yang ada di sepanjang jalan yang menuju masuk ya, jalan internal pabrik. Ya, yang kuning-kuning ini yang ada tamannya. Nah, ini adalah fasilitas umum. Ya, total luasnya berapa? Ya, kita bisa tentukan ya. Nah, fasilitas umum ini. Oke. Untuk fasilitas umum kita bisa menentukan seperti ini. Sama, ada nomor, nama ruangan, jumlah, ukuran, kemudian luas lantai dan total luas lantai. Kita mulai dari pos jaga satpam. Ya, pos jaga satpam misalkan ukuran 2,5 kali 2,5. Nah, dikali 1 ya untuk bareng-bareng. Berarti 6,25. Berarti total luasnya untuk pos jaga satpam itu adalah 6,25 meter persegi. Di sana juga ada kantin karyawan, ada WC karyawan pria, ada WC karyawan wanita, WC komisaris, WC direktur, misalkan WC kasih, staf, ruang rapat, ruang serbaguna. Nah, ini ada yang menarik nih, WC komisaris biasanya tidak dipisah di luar ya, mestinya di dalam. Kemudian ruang serbaguna, ruang tamu, resepsionis, pelayanan kesehatan, ya. Kemudian taman, musola, tempat wudhu pria, tempat wudhu wanita, lapangan parkir umum, lapangan parkir pabrik. Ya kan beda ya, tempat parkir yang kita gunakan untuk parkir kontainer berbeda dengan lapangan parkir seperti pabrik. Kemudian ada tempat sampah, ada gardu listrik ke tempat sampah utama ya, itu yang lebih besar, gardu listrik dan generator, pompa dan tower air. Nah, kita tentunya harus punya data nih, berapa ukurannya dan berapa jumlahnya, sehingga dapat total luas lantai. Pokoknya luas lantai itu adalah ukuran dikali luas lantai itu adalah panjang kali lebar. Kalau total luas, berarti luas lantai dikali dengan jumlah. Nah, sehingga dapat total luas lantai 947,25 meter persegi. Nah, ingat, belum ditambah dengan kelonggaran. Kelonggaran ini kan bisa jadi, pos jaga satpam tentunya dikasih kelonggaran dong. Jangan pas 6,25 ada kelonggaran. Mungkin dia mau naruh lemari atau tempat apa yang ada di dalam pos satpam tersebut. Nah, kalau total luas ini 947,25 ditambahkan total dari 6,25 terus sampai 5. Sini dapat 947,25. Sementara allowance atau kelonggaran kan 200% yang diketahui. Berarti 200% dikali 947,25 sehingga didapat 1894,5 meter persegi. Berapakah total luas lantai yang dibutuhkan untuk luas lantai fasilitas? Ya 28475 meter persegi. 2841 meter persegi. Nah, sehingga kita dari sini luas lantai fasilitas umum kita sudah mendapatkan tuh berapa total luas lantai ini nih. Jalan termasuk yang kuning-kuning ini. Nah, yang bentuknya seperti ini. Itu adalah luas lantai fasilitas umum. Inilah total luas lantai untuk fasilitas umum. Terakhir, kita tentunya akan membuat rekapitulasi luas lantai pabrik atau industri secara keseluruhan. Nah, kita supaya tahu berapa kali berapa areal yang kita butuhkan untuk membangun industri tersebut. Nah, yang pertama, receiving bahan baku model rak dan tumpukan komponen, ini kita bisa dapat ya. Untuk komponen utama berapa, komponen tambahan berapa, kan kita sudah menentukan luas lantai untuk receiving ya. Nah, makanya di sini receiving ya, didapat dari luas lantai untuk receiving. Nah, total luas receiving untuk komponen utama 5,7 meter persegi ya, ini dari komponen tambahan 6,527 meter persegi. Nah, ini di sini sama kan 5,7 dan 6,5. Next, mesin fabrikasi. Ada dua di sini dipisahkan, mesin fabrikasi dan assembling. Tadi kita ngitungnya di video saya sebelumnya disatukan ya, mesin fabrikasi dan assembling. Di sini 1763 dan 81. Ini dapat dari mana? Dari penentuan luas lantai produksi tentunya. Ya, dari sini nih, luas lantai mesin double bending bukan hanya satu mesin, tetapi seluruh mesin yang jumlahnya 7 itu kita hitung semua. Ya, sehingga kita bisa dapatkan, nah, ini mesin-mesin ini. Kemudian kita rekapitulasi sehingga didapatkan
backup seperti ini. Mesin fabrikasi 1763 dan assembling ini dipisah nih 81. Boleh sih Anda bisa atau satukan terserah. Kemudian yang terakhir adalah luas lantai shipping. Luas lantai shipping ini dapat 161,39 dari mana? Terakhir di video saya sebelumnya saya menerangkan luas lantai gudang shipping. Di situ diperoleh totalnya adalah 161,39. Ini luas lantai gudang shipping. Ya, sehingga Anda taruh di situ 161,39. Kemudian Anda totalkan nih luas lantai receiving, fabrikasi, dan shipping, itulah yang disebut dengan luas lantai produksi. Totalnya adalah 2017 meter persegi. Nah, kemudian barusan tadi kita menghitung luas lantai office 324, kemudian luas lantai fasilitas umum 2841. Nah, Anda masukkan ke sini 324 dan 2841. Sehingga Anda totalkan semua, dapatlah total luas lantai yang harus kita sediakan untuk industri yang akan kita bangun adalah 5.183 meter persegi. Nah, 5.183 meter persegi itu adalah total luas keseluruhan pabrik. Ya, dimana kalau misalkan saya gambarkan, maka total luasnya itu mencakup yang ini nih, dari mulai sini terus sampai ke sini. Nah, itulah sekitar 5.000. Ya, demikian cara menentukan luas lantai untuk template atau sheet pada perancangan tata letak fasilitas. Semoga bermanfaat.